Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya tetap sehat ya. Walau di masa new normal kita tetap sehat dan terus berkarya. Baiklah, untuk kegiatan kita hari ini, sebelum kita masuk ke topik mata diklat yang akan kita pelajari bersama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Kristio Sumarwono. Saya Widyaswara di Badan Pengembangan SDM Daerah Provinsi Jawa Tengah. Baik, kita akan membahas topik kita pada hari ini, yaitu agribisnis beras organik. Nah, agribisnis beras organik ini sebenarnya sama dengan agribisnis untuk komoditas pertanian yang lain. Hanya memang untuk beras organik ini memiliki kekhasan, ya, kekhususan. Nah, tujuan daripada mata diklat ini adalah bahwa setelah Bapak Ibu mempelajari dari awal sampai akhir, Bapak Ibu akan mampu ya, membina kelompok-kelompok petani agribisnis beras organik di wilayah binaan Bapak Ibu sekalian untuk meningkatkan tidak hanya pengetahuan, keterampilan, tetapi juga sikap mereka di dalam melaksanakan agribisnis beras organik. Nah, jadi di dalam agribisnis padi organik atau beras organik ini terdapat 5 subsistem yang nanti akan kita bahas satu demi satu. Yang pertama adalah subsistem pengadaan dan distribusi sarana produksi. Yang kedua, subsistem produksi pertanian. Yang ketiga, subsistem pengolahan hasil pertanian. Yang keempat, subsistem pemasaran, yang menjadi inti. Dan salah satu subsistem yang harus kita pertimbangkan juga yaitu subsistem penunjang. Dicontohkan antara lain misalnya transportasinya, kemudian sistem perbankan yang nanti ikut berperan, koperasi dan sebagainya. Baik, di dalam bab yang pertama atau bagian yang pertama dari mata diklat ini ialah subsistem dan pengadaan sarana serta distribusinya, sarana dan prasarana dan distribusinya. Ini kita sering sebut sebagai subsistem agro input. Nah, subsistem ini sangat penting karena dari sinilah mengawali proses agribisnis beras organik itu secara keseluruhan. Nah, agro input ini meliputi misalnya benih yang ditanam ini juga harus benih organik, kemudian pupuk, penyediaan pupuknya, kemudian yang ketiga itu adalah pestisida kalau itu diperlukan. Jadi saya kira agro input ini juga sangat menentukan. Kemudian subsistem yang kedua yaitu sistem produksi pertanian. Ini lebih kepada tata kelola budidaya pertanian padi organik itu. Misalnya bagaimana lahan dipersiapkan, pengolahan lahannya berapa kali dibajak, berapa kali digaru. Kemudian ketika bibit sudah siap, ini jarak tanam berapa yang harus dipakai, misalnya 25 kali 25 atau 25 kali 30 cm. Ini adalah tata kelola di dalam budidaya tanamannya. Juga di situ nanti menyangkut pemeliharaan tanaman, misalnya penyiangan ya, atau sebelumnya diawali dengan penyulaman, penyiangan, pengairan, ya, pemupukan pertama, pemupukan susulan dan sebagainya. Dan juga yang tidak kalah penting adalah pengamatan terhadap OPT yang harus dilakukan secara rutin. Karena dengan pengamatan ini nanti akan dapat diambil satu keputusan apakah OPT itu harus dikendalikan dengan pestisida atau tidak. Tapi tentu saja pestisida yang dipergunakan adalah pestisida organik. Nah, berikutnya adalah
subsistem, saya menyebutnya sebagai panen dan penanganan pasca panen. Di sini disebutkan sebagai satu subsistem pengolahan hasil pertanian. Kalau gabah dari padi organik ini ya tentu akan kita olah, artinya kita giling di dalam rice mill unit ini menjadi beras organik yang siap dikonsumsi atau siap dipasarkan. Nah, pengolahannya tentu di sini. Jadi bagaimana sebelum diolah itu kan berarti ada penanganan, ya, penanganan daripada hasil panen maupun pasca panen. Misalnya kadar air ketika dipanen berapa, kemudian dikeringkan menjadi berapa persen, sampai akhirnya masuk ke rice mill unit. Nah, tentu di sini tidak hanya setelah jadi beras, tetapi kita berpikir packagingnya bagaimana, melakukan pengemasan. Jadi apakah produk ini cukup dijual dalam bentuk tanpa kemasan atau memang akan lebih baik ketika itu nanti dalam kemasan. Kemasan pun kita harus berpikir kemasan yang menarik, ya. Dan subsistem yang terakhir atau yang berikutnya ini adalah subsistem pemasaran. Dan ini menjadi core atau inti daripada agribisnis beras organik. Kemana beras ini akan kita pasarkan? Ya, tentu saja pemasaran yang sekarang ini akan berbeda dengan pemasaran produk-produk yang lain yang lama, di mana kita sekarang ini difasilitasi dengan internet, ya, dengan sistem online. Nanti Bapak Ibu juga akan membahas atau kita akan berdiskusi tentang sistem pemasaran online ini. Bagaimana beras ini bisa terpasarkan tidak hanya di satu wilayah saja, tapi luas bahkan sampai di seluruh dunia. Nah, tentu saja ini menjadi tanggung jawab kita untuk terus mengembangkan beras organik ini berkualitas. Nah, satu sistem yang tadi belum saya sebutkan adalah sistem penunjang. Nah, sistem penunjang ini menjadi penting saat ini karena dari sana kita juga akan terfasilitasi misalnya transportasinya, ya. Kemana beras organik ini mau kita pasarkan, ya. Mungkin kalau mal-mal di sekitar lokasi produksi ini tidak terlalu berat, tetapi kalau harus keluar pulau kita berpikir bagaimana alat angkutnya, truk dan sebagainya. Juga untuk pengembangan skala usaha ini tentu saja kita memerlukan modal. Bagaimana peran perbankan? Nah, nanti kita akan membahasnya di dalam agribisnis subsistem penunjang. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian gambaran umum daripada agribisnis beras organik ini. Saya berharap kita menjadi lebih tertarik, ya, untuk menjalankan bisnis ini, karena dengan bisnis ini para pelaku usaha, yaitu para petani akan dapat meningkatkan penghasilannya yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan. Demikian secara singkat mata diklat agribisnis beras organik yang nanti akan kita pelajari bersama-sama. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.